Pemirsa, hari ini Presiden menyampaikan pidato rancangan APBN 2022 atau Nota Keuangan. Di tengah krisis akibat pandemi, Presiden mengambil kebijakan fiskal untuk tahun 2022 dengan mengusung tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Lantas apa dampaknya terhadap rakyat kecil dan UMKM? Kita akan berbincang dengan ekonom senior Derajat Wibowo. Selamat sore, Mas Derajat. Selamat sore, Mas Alfat, Mbak Sira, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Langsung saja, apa kritik Anda terhadap nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini? Ya, jadi begini, kalau kita lihat di dalam nota keuangan itu memang ditegaskan mengenai penanganan berbasis kesehatan, pandemi dan sebagainya. Tapi kita tahu di Indonesia itu ada sekitar 78 juta orang yang bekerja dengan penghasilan harian. Ya, itu teman-temannya yang bekerja di ojek, teman-teman yang bekerja di maupun di pasar maupun di pabrik yang penghasilannya harian. Kemudian yang bekerja formal itu ada sekitar 17 juta, itu yang penghasilannya harian. Nah, dengan PPKM, dengan berbagai pembatasan sosial, itu mereka yang paling terkena. Mereka adalah masyarakat yang paling terdampak oleh berbagai langkah kesehatan dan juga paling terdampak oleh pandemi. Ya. Saya melihat di dalam nota keuangan itu sebenarnya ada program pekerja, ada program keluarga, sejahtera, ada banyak sekali program. Tapi bagaimana mengompensasi 78 ditambah 17 juta ini, berarti 95 juta. Ya. 95 juta rakyat Indonesia yang penghasilannya adalah penghasilan harian dan terpukul langsung oleh pandemi ini. Nah, ini yang krusial. Saya melihat di program prakerja itu kan kalau tidak salah 5,5 juta itu pun banyak kontroversi. Saya sangat menghargai program-program yang sudah dilakukan pemerintah ya untuk menolong masyarakat yang terdampak oleh pandemi ini. Tapi kita perlu tahu efektivitasnya dan kita perlu tahu ketepatan sasarannya. Nah, ini yang saya lihat belum banyak dibahas baik dalam pidato Presiden maupun dalam buku nota keuangan yang halamannya lupa saya sampai berapa ratus tadi saya baca itu. Ya, halamannya banyak sekali. Iya, Mas Derajat, nanti usai jeda kita akan membahas bagaimana dengan target ataupun pemetaan ketika akan membagikan apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama yang tadi Mas Derajat katakan ya, bahwa orang-orang yang berpenghasilan harian. Usai jeda, Kabar Petang segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog kepada Mas Derajat. Mas Derajat, tadi dalam nota APBN disebutkan bahwa anggaran perlindungan sosial sudah dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin dan juga rentan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah targetnya akan bisa tepat sasaran dan ada pengawasan yang luar biasa? Mengingat banyak sekali saat ini ketika pandemi ada uang-uang yang harusnya diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan tapi dipotong. Nah, itu dia. Jadi kalau kita baca buku nota keuangan, ini halamannya nih di halaman sudah ratusan nih, 263 halamannya sampai ratusan ya. Itu misalkan di halaman 4/17, statusnya mungkin di 263 di sini, itu disebutkan ada program keluarga harapan bagi 10 juta. Nah, 10 juta keluarga ini sudah tertelusuri enggak? Anggarannya 28,7 triliun. Program kartu sembako 18,8 juta. Anggarannya 45 triliun, ya kan? Banyak lagi lah ini Indonesia Pintar, program KIP mahasiswa mungkin lebih mudah. Tapi yang PBI JKN bagi 96,8 juta jiwa, 46 triliun. Nah, ini saya nggak tahu apakah ini sudah efektif, karena kalau yang saya tahu dari salah satu bupati itu anggarannya besar diturunkan, tapi yang menikmati adalah perusahaan yang menjadi intermediary, yang menjadi pendamping untuk memberikan kredit itu loh, yang kredit untuk ibu-ibu itu loh. Ternyata malah ibu-ibu yang dapat kredit dari anggaran ini justru akhirnya membayar lebih banyak dari uang yang diterima dari negara gitu. Nah, jadi ini tampaknya menjadi tantangan bagi pemerintah maupun teman-teman di DPR ya,
untuk ngecek sejauh mana ini tepat sasaran, betul-betul diterima oleh yang menerima dan tidak bocor gitu. Karena 10 juta kalau katakanlah bocornya satu orang 100.000 aja sudah lumayan itu kan. Jadi apalagi kita tahu program bansos juga ada korupsinya. Jadi dari sisi perlindungan sosial ini tampaknya memang ada masalah yang serius untuk kita mengetahui apakah betul-betul APBN kita sudah menangani masyarakat yang terdampak. Tapi itu tadi yang saya belum lihat itu adalah yang khusus untuk mengkompensasi hilangnya pendapatan harian bagi yang tadi saya sebutkan itu. Oke, ada juga yang menarik dalam nota keuangan yang disampaikan Presiden, biasanya disebutkan juga atau mention mengenai kenaikan gaji PNS tiap tahunnya. Tapi kali ini tidak. Ada analisa dari Anda mungkin mengenai hal ini? Tampaknya karena dari sisi keuangan negaranya ya, karena kita lihat defisitnya masih gede. Ini kan RAPBN ini kan untuk yang terakhir. Pemerintah tidak lagi harus mendapat persetujuan DPR, ya kan? Ini kan pemerintah mau bilang berapa saja bebas sampai tahun 2022. Tampaknya sih karena faktor ketersediaan cash. Nanti kalau ada waktu saya akan bahas dari sisi penerimaan negara ya. Karena kalau kita lihat anggaran perlindungan sosial yang bagi saya ini sangat krusial, sangat penting itu ya. Itu pemerintah rencananya di tahun 2020 itu anggarannya 498. Kemudian tahun 2021 487. Untuk RAPBN tahun depan itu akan diturunkan. Jadi 487 turun menjadi 427, berarti turun 60 triliun. Nah, ini perlindungan sosial turun 60 triliun ini hemat saya pemerintah agak terlalu pede terkait dengan situasi pandemi. Tapi memang saya mulai curiga sebagai orang yang punya latar belakang health economics sebenarnya, saya mulai curiga jangan-jangan kita ini sudah quasi herd immunity, quasi kekebalan kawanan ya. Karena banyak sekali masyarakat yang isoman dan juga sebagian itu tidak terdata ya. Jangan-jangan mereka memang sudah mempunyai kekebalan karena terinfeksi sebelumnya begitu. Nah, ini saya saya pernah mengusulkan ke salah satu pejabat di level kabinet ya. Kalau bisa Indonesia seperti di Inggris, kita punya survei antibody supaya kita tahu masyarakat itu seberapa banyak antibodinya ya, sehingga nanti kalau dibuka, ekonomi dibuka, itu kita bisa lebih nyaman, sehingga nanti pemerintah kalau mau menurunkan anggaran perlindungan sosial, mau menaikkan gaji pegawai negeri dan sebagainya itu ada punya basis untuk menghitungnya. Mas Derajat, prediksinya apakah ekonomi Indonesia tahun depan akan membaik atau justru memburuk? Saya rasa kita melihat tanda-tanda perbaikan ya, dan saya melihat memang karena basis tahun 2020 itu rendah sekali, kemungkinan di kuartal ketiga itu kita akan tumbuh positif. Kalau PPKM ini berlangsung sampai mungkin pertengahan Agustus saja, itu mungkin kita masih bisa tumbuh 3%, sehingga nanti untuk tahun depan kita basisnya cukup kuat untuk tumbuh positif. Jadi memang masih ada peluang untuk tumbuh 5%, tapi mungkin tidak setinggi yang diharapkan Presiden, dengan catatan pandeminya tadi. Ya, kalau pandeminya itu terkendali, masyarakat memang punya banyak masyarakat yang punya antibodi, perekonomian bisa kita buka, intrinsic growth kita sekarang ini itu adalah antara 4,8 sampai 5%. Itu adalah growth ketika program-program tidak terlalu efektif, itu segitu karena terdorong oleh konsumsi masyarakat. Baik, terima kasih Mas Derajat Wibowo sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami jeda dulu, kami akan kembali dengan informasi mengenai kelompok Taliban yang menguasai istana kepresidenan Afghanistan di Kabul. Sesaat lagi informasi selengkapnya.